Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ataqifa bi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini marilah kita bersama-sama melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Futuhul Arifin, yang mana pada malam hari ini adalah kita pada halaman 71. Nah, 71 baris keempat, baris ketiga di sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du fa billahi taqullah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita masuki yaitu tentang Ikhlasul Arifin. Sudah semalam kita baca minggu tadi Ikhlasul Arifin. Mata a'taka ashadaka birrahu wa mata mana'aka ashadaka ilaika wa muqbilun biwujudi lutfika lutfihi alaika manakala, artinya manakala ia memberi engkau, disaksikanlah kebaikannya terhadapmu, dan manakala ditegahnya engkau, dibuktikannya lah kekerasannya kepadamu, maka tiap-tiap demikian dia memberikan kenal kepadamu dan ia menghadapkan dengan ada kasih sayangnya atasmu. Yang penting bagi hamba ialah pengenalan terhadap Tuhan. Pengenalan itu adalah dengan diperkenalkannya kepada hamba, yaitu dengan diberikannya nikmat dan kesenangan yang ia menunjukkan sifat pemurah dan kasih sayangnya, atau dengan tegahnya, atau jadi itu tidak memberi, yang ia menunjukkan sifat qahar dan kebesarannya. Maka keduanya itu adalah perkenalan Tuhan kepada hambanya, Ya, situ dululah kita boleh. Jadi kita malam ini memasuki halaman 71 lah, 71. Minggu tadi sudah kita bicarakan masalah Ikhlasul Arifin. Sekarang mata ataka ashadaka birrahu wa mata manaka ashadaka qahrahu bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaika wa muqbilun bijudi latfihi alaika. Artinya manakala ia memberi engkau, disaksikannya lah kebaikannya terhadapmu, dan manakala ditegahnya engkau, dibuktikannya lah kekerasannya kepadamu. Nah, jadi dua macam ini. Ujar Sidin,
dalam kitab ini, manakala ia memberi engkau. Di manakala ia memberi engkau. Siapa? Tuhan yang memberi kita. Manakala ia memberi engkau, disaksikannya lah kebaikannya terhadapmu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu senantiasa berbuat baik kepada kita. Selalu berbuat baik kepada kita, kepada hambanya Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala berbuat baik lawan kita, kita pang lawan Allah Ta'ala berbuat apa? Nah, itu toh. Allah Ta'ala selalu berbuat baik lawan kita. Kadang-kadang ada berbuat baik setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Perbuatan baik lawan Allah Ta'ala itu terus jalan. Nah, kadang-kadang ada berbuat Allah Ta'ala. Ya, antara lain kalau kita sebutkan banyak banget lah. Wa in ta'udun ni'matallah la tuhsuha. Bila kita baca, bila kita hitung nikmat Allah Ta'ala, kada kau menghitung di tubuh kita nih. Kada kau menghitung. Dari ujung rambut sampai ke ujung batis, nikmat Allah Ta'ala semua non kita tuh. Nah, kada kau menghitung kita, wa in ta'udun ni'matallah la tuhsuha. Nah, rambut, nikmat Allah Ta'ala. Nah, lain lagi nang kada kelihatan. Behinak, bekijip, nikmat semua. Nah, kada bekijip aja kita kawalah sampai setengah jam ada sing kijipan. Mata bujalak aja. Nah, mun kawa mata kada bekijip sampai sejam itu sioragong. Ini sioragong bisa bekijip. Ini matanya gana bujalak terus. Nah, dah bahwa mesti bekijip kita. Nah, nikmat Allah Ta'ala. Nah, lain tahu dunia nikmat Allah. Lah tu so kita hitung, kada kau menghitungnya. Rambut semalam. Sedang Allah mau rambut itu kada semana kada lamah mana kada. Jaka lamah mana kada kau bersurai. Jaka kada semana kada kau berabah di bantal. Tambus bantal. Nikmat Allah Ta'ala di alam nama sedang karasnya, sedang lamahnya Allah. Tahu nikmatullah. Nah, itu nikmat Allah yang ada pada kita. Kada kau menghitung kita. Jadi manakala ia memberi engkau, disaksikanlah kebaikannya terhadapmu. Banyak banget kebaikan Allah Ta'ala. Nah, tahun kita. Lalu kalau orang manusia berbuat baik lawan kita, apa lawan kita pulang? Berbuat jahatlah kita. Mau kada mau kita harus berbuat baik juga lawan orang. Itu sesama makhluk aja, hanya sesama manusia. Ini Allah Ta'ala berbuat baik lawan kita. Mau kada mau kita harus wajib berbuat baik juga lawan Allah Ta'ala. Kenapa dan kita lakukan berbuat baik lawan Allah Ta'ala? Kita mengerjakan perintahnya. Berbuat baik lawan Allah Ta'ala kita ada. Meninggalkan larangannya, berbuat baik Allah Ta'ala banyak apa nama perintah Allah digawi semuaan, mana larang Allah jangan digawi semuaan. Nah, itu kita menuruti perintah Allah Ta'ala katanya. Nah, jadi mana nakala ia memberi engkau, disaksikannya lah kebaikannya terhadapmu. Banyak mana kebaikan Allah Ta'ala lawan kita. Dan manakala ditegahnya engkau, dibuktikannya lah kekerasannya kepadamu. Manakala
Jadi kebaikan Allah Ta'ala itu kada kau hitunglah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Maka tiap-tiap demikian dia memberikan kenal kepadamu dan dia menghadapkan dengan ada kasih sayangnya atasmu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu lah menghadapkan kasih sayangnya, menunjukkan Allah Ta'ala lawan kita itu kasih sayang. Allah Ta'ala sayang lawan manusia ini, sayang lawan makhluk ini. Nah, kita lawan Allah Ta'ala sayanglah. Nah, kita sebagai makhluk artinya kita membalas jasa lawan Allah Ta'ala. Nah, membalas jasa lawan Allah Ta'ala sebenarnya kita kada kawa. Nah, hanya kita melaksanakan perintah-perintahnya itu sudah berbuat jasa, itu pun kada kawa kita kada kawa terbalas yang secara mestinya nang kayak kita lawan kita nah kada kawa. Kita melaksanakan perintahnya itu sudah berbuat baik kita lawan Allah Ta'ala, sudah berbaik. Maka tiap-tiap demikian ia memberikan kenal kepadamu dan ia menghadapkan dengan ada kasih sayangnya atasmu. Ya, jadi Allah Ta'ala itu lah menghadapkan dengan kasih menunjukkan Allah Ta'ala kasih sayang lawan kita. Yang penting bagi hamba ialah pengenalan terhadap Tuhan. Nah, kita mengenal lawan Tuhan, tahukah kita lawan Tuhan kadakah? Kita nih kenalkah lawan Tuhan kadakah? Disuruh tahu kita tak? Nah, Tuhan tuh di mana? Di atas kah, di bawah kah? Di muka kah, di belakang kah? Di kiri kah, di kanan kah? Tuhan tuh di mana? Dimanapun kita berada ada Allah Ta'ala. Di mana aja kita ada Tuhan. Jadi kita kadang-kala melindungi akan diri daripada Allah Ta'ala. Kadang-kala melepaskan kesalahan lawan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kada tahu kadang-kala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita berbuat nang baik diketahui oleh Allah Ta'ala, nang kada baik diketahui oleh Allah Ta'ala. Kadang-kala. Kada sembahyang kada tahu Allah Ta'ala. Kada puasa tahu Allah Ta'ala. Berbuka puasa biar dalam banyu tahu Allah Ta'ala. Nah, itu kan. Yang penting hamba itu, yang penting bagi hamba ialah pengenalan terhadap Tuhanmu. Pengenalan itu adalah dengan diperkenankannya kepada hamba, yaitu dengan diberikannya nikmat dan kesenangan yang ia menunjukkan sifat pemurahnya. Nah, jadi kita wajib kenal lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan nikmat lawan kita banyak benar. Nikmat Allah Ta'ala lawan kita nih, nikmat. Arti nikmat itu kesenangan, kenyamanan lawan kita. Nah, tadi sudah kita katakan wan ta'udun nikmat Allah la tuhsuha. Bila kita menghitung nikmat Allah, ada kau menghitung. Berhidung kita alhamdulillah diolahkan Allah Ta'ala meraka bawah. Jaka hidung manusia nih diolahkan Allah Ta'ala meraka atas. Apa habar men kaujanan hibak lan banyu. Tak diolahkan dia meraka bawah. Kemaluan diandalkan orang Allah Ta'ala di bawah. Lindung. Jaka di belakang bang kayak apa? Semuanya lah. Kita hitung. Allah Ta'ala mulakan semuanya nikmat pas. Nah, di rambut, hidung, mata, segala-galanya. Tangan kita nih Allah Ta'ala mulakan pas benar. Jika tangan kita nih bang ada belipatan. Ada kau makan. Belipatan. Ada jeriji pulang di ujungnya. Nah, jerijinya belipatan juga. Jerijinya pulang, jeriji kita nih. Panjangnya kada sama, ganalnya kada sama. Dia pulang, apa kabar? Itu kemos. Tunjuknya benar.
Di ujung jari itu ada kuku. Ya kada ada kuku kan kada bekukuan ya babar. Ada kau begaru, hah? Sebenarnya nikmat Allah Taala itu bilang iya, kada kau dihitung teh. Pentau do nikmat Allah tu semuanya nikmat Allah Taala kada kau kita hitung besarnya. Jadi dengan itulah kita wajib membayar. Kada kawajib kita bayar bujur. Nah, cuma kayak apa nang kita kawan. Pengenalan itu adalah dengan diperkenalkannya kepada hamba, yaitu dengan diberikannya nikmat dan kesenangan yang ia menunjukkan sifat pemurahnya. Nah, jadi Allah Ta'ala kita memberikan kesenangan, ya, diberikannya nikmat dan kesenangan yang ia menunjukkan sifat pemurah dan kasih sayangnya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu pemurah, kasih sayang lawan kita manusia ini. Kada ada manusia yang dibenci oleh Ta'ala. Atau dengan tegahnya tidak memberi. Bisa juga Allah Ta'ala itu lawan manusia kada memberi. Kada apa ya kada beri. Yang ia menunjukkan sifat qahar dan kebesarannya. Nah, bisa juga Allah Ta'ala itu menunjukkan qaharnya, arti qaharnya menunjukkan kebesarannya. Kada memberi. Kenapa? Kada diberi Allah Ta'ala. Nah, itu sesuai dengan keadaan manusianya. Nang kada bagus, nang salah. Yang menunjukkan sifat qaharnya dan kebesarannya. Nah, lamun nang semuanya orang mau jahat ya orang apakah lah dibalik pahala juga. Nah, orang kada sembahyang masuk surga juga lah, kada kawa. Nah, itu pulang orang yang penyembahyang, orang beribadat, orang bersedekah, surga tempatnya. Orang kada ibadat, banyak salah itu, salah ini, kan neraka tempatnya. Naudzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita jangan sampai terjadi demikian. Nah, kayak apa surga, nah kayak apa neraka? Nah, wah, masya Allah. Kalau kita berbuat surga, apa ada dilihat di surga itu, dalam surga itu kada bisa disambatakan kayak apa indahnya, kayak apa bagusnya. Kada pernah dilihat oleh mata, kada pernah didengar oleh telinga suaranya bagusnya lah. Wala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatarun kalau bi ahad, kada terbayang pada mata, kada terbayang pada, kada terdengar. Nah, sehingga orang-orang neraka dilihat akan Allah Ta'ala ke surga. Lalu melihat surga, hendak benar masuk, ujar Allah Ta'ala kada kawa kita masuk ke sini. Nah, kada kawa. Dan kasih sayangnya atau dengan tegahnya tidak memberi, yang menunjukkan sifat qaharnya atau kebesarannya. Maka keduanya itu adalah perkenalan Tuhan kepada hamba. Nah, jadi semuanya itu perkenalan Tuhan kepada hamba. Nah, Allah Ta'ala kadang memberi, Allah Ta'ala memberikan surga dan ataupun memperlihatkan neraka. Innama yu'limukal man'u liya adami qahrika anillah fihi. Hanya saja tegahnya itu memedihkan engkau karena ketiadaan pengertianmu daripada Allah. Pada tegahnya itu adalah kepedihan dan penderitaan karena ia bertentangan dengan nafsu. Tetapi jika ia dapat mengerti bahwasanya tegah itu adalah pilihan Tuhan kepadanya dan ia mau memberikan kenal kepada hambanya bahwasanya nikmat dunia itu semuanya akan lenyap, yang tentunya nikmat dunia itu menjadi bala saja nantinya. Nah lah, baik kita beri lah. Hanya saja tegah itu memedihkan engkau. Tegah itu artinya nang tegahan Allah Ta'ala toh. Napa dilarang Allah Ta'ala tegah artinya dilarang minuman
nang kada halal, makanan nang kada halal, pakaian nang kada halal ditegah. Dilarang memakan dan minum yang haram dan sebagainya ditegah, itu kan yang dilarang. Nah, apa? Hilang pulang. Yang penting, yaitu dengan diberikannya nikmat yang kesenangan yang ia menunjukkan sifat pemurahnya. Jadi berikan Allah Ta'ala nikmat-nikmat dan kita tuh kepemurahan Tuhan dan kita Allah Ta'ala pemurah. Nah, artinya memberi terus dan kasih sayangnya, atau dengan tegahnya, nah bisa dialun, atau Allah Ta'ala sebaliknya kasih sayang Allah Ta'ala dengan jalan tegahan. Kadang memberi tegahan, tapi untuk kebaikan manusia. Nah, makanan yang haram, minuman haram manusia diberi. Kenapa? Karena itu akan membuat dosa, dan dosa itu akan mengakibatkan manusia kada masuk surga, bahkan akan masuk neraka dan disiksa oleh Allah Ta'ala. Nah, gitu. Maka keduanya itu adalah perkenalan Tuhan kepada hamba. Nah, jadi keduanya itu sebenarnya perkenalan Tuhan kepada hamba supaya manusia ini tahu bahwa ini disuruh, ini dilarang. Tahu manusia. Nah, dan siapa yang melarangnya? Allah Ta'ala, supaya manusia tahu lawan Tuhan. Nah, kita lanjutkan jadi dulu. Innama yu'allimukal man'u li'adami kahrika fahmika anillah fi. Hanya saja tegahnya itu memedihkan engkau karena ketiadaan perhatian pengertianmu daripada Allah. Nah, nang dilarang-larang Allah toh lah menjadi kepedihan don kita, sakit hati kita, ini kada boleh, ini kada boleh. Bahkan nyaman-nyaman nang kada boleh nih lah. Nah, orang kawin ada batasnya. Lakian kawin boleh 4, anak 5 kada kawa. Jadi orang berkawin 4 aja. Pankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah bini-bini masna 2 sampai 2, sulasa 3, waruba sampai 4. Nah, apabila kada kawa adil, wahid saikong haja. Nah, itu kada kawa hendak 4, 5, 6 katakan oleh Allah Ta'ala. Kalau bini-bini bang, saikong haja. Nah, lamonnya apa namanya? Nah, kalau bini-bini saikong aja lagi kada boleh 2, kada boleh 3. Nah, syarat dulu hanya ada iddah kata kalau nanti kita dibicarakan di dalam fikih lah. Lanjutkan adalah tegahan itu adalah kepedihan dan penderitaan. Larangan Allah Ta'ala toh ada, setiap larangan toh pedih. Arti pedih toh kita merasa kada nyaman. Orang kita garing aja lah, kada boleh makan apa kada boleh. Sangkal benar hendak benar memakan. Orang karena kencing manis toh kada boleh minum gula, maka gula nyaman. Kada boleh minum gula. Nah, kada boleh minum gula. Jadi aku nih berapa tahun sudah kada bisa minum banyak gula. Sudah lebih 15 tahun, 20 tahun sudah kada bisa minum gula. Karena kebetulan aku kena kencing manis. Limbah kayak apa? Ada aja orang menjual pulang itu keadilannya ini. Ada orang menjual yang lain pada gula tapi manis juga. Jadi minum tak boleh aja. Tapi gula dan gula sakar itu kan harus minum. Ada boleh. Nah, aku sudah berapa tahun sudah 15 tahun 20 tahun sudah ada bisa minum banyak gula. Nah,
Tapi, nah itulah pulang dah. Kalau orang sudah ditentukan Allah Ta'ala umurnya, ditentukan oleh Allah Ta'ala, segala-galanya dilarang Allah Ta'ala tuh nginum gula, bacuntan-cuntan yang nginum banyak gula. Orang karena darah tinggi kada boleh makan uyah, napa nang manis, nang masin kada boleh, kecap aja kada boleh. Nah, cuma karena sudah ketentuan umurnya, bacuntan-cuntan lawan bini, lawan anak buah nginum makan uyahnya, Aku bahari di Matapura menunggui Marina garing. Jadi ada tatayan sini orang garing juga. Sakanya kada boleh makan tadi. Kada boleh makan uyah. Nah, sini bawa kecap dalam lemari sakit itu banyak kada ada dokter tumbas sini kecap. Pada orang nasi kada uyah. Karena umurnya sudah sampai nang itu. Umurnya sudah sampai tangkada kau aja menahani pemantang. Nah tuh lain kisah kita. Baik kita lanjutkan. Tegahnya itu adalah kepedihan. Nah, larang Allah Ta'ala memedihakan kita. Kada nyaman. Nah, menurut kita tuh, nang kada paham pedihan dan penderitaan karena ia bertentangan dengan nafsu. Nah, bertentangan berlawan dengan nafsu kita. Nafsu kita hendak ini ujar pelarangan kada boleh kan? Nah, kada boleh. Tapi nafsu hendak. Nah, nafsu. Tetapi jika ia dapat mengerti bahwasanya tegah itu adalah pilihan Tuhan kepadanya dan ia mau memberikan kenal kepada hambanya bahwasanya nikmat dunia itu semuanya akan lenyap. Yang tentunya nikmat dunia itu menjadi balas saja nantinya. Maka dengan adanya tegah tidak memberi itu adalah kesenangan dan kelapangan bagi hamba. Nah, jadi sebenarnya kita ada hal-hal yang larang. Dilarang berzina, dilarang makan minum arak, dilarang makan menang haram dan sebagainya. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Ada tujuannya pada Allah Ta'ala. Nah, ada tujuannya. Ia memberikan kenal kepada hambanya bahwasanya nikmat dunia itu semuanya akan lenyap dan tentunya nikmat dunia itu menjadi bala saja. Nah, nang nikmat-nikmat larang satu itu jadi bala lawan kita. Nah, jadi larang Allah Ta'ala lebih tahu. Maka dengan adanya tegah tidak memberi itu adalah kesenangan. Nah, sebenarnya kita nang kada dilarang Allah Ta'ala makan itu, makan nang haram, makan nang itu, makan ini, makan kambing babi, makan apa kan kada boleh kita. Nah, itu adalah Allah adalah kesenangan dan kelapangan bagi hamba dan tidak menjadi gangguan sebenarnya dalam ibadat kepada Tuhannya. Maka kesampaian hidup dan ketiadaan memiliki harta benda tidaklah nikmat, adalah nikmat pemberian Tuhan yang sangat besar kepadanya. Nah, apa tadi Presiden? Lanjutkan. Dan tegahan Tuhan kada memberi itu adalah kesenangan. Jadi Allah telah kada memberi itu sebenarnya kesenangan menurut seharusnya dan kelapangan bagi hamba dan tidak menjadi gangguan dalam beribadah. Nah, semuanya itu kada menjadi gangguan dalam ibadah. Nah, yang dilarang-larang Allah itu kada menjadi ibadah. Kada boleh minum arak, kada boleh itu, kada boleh haram, kada gangguan dalam ibadah tetap aja kawa. Maka kesempitan hidup dan ketiadaan memiliki harta benda dunia itu adalah nikmat pemberian Tuhan. Nah, di sini nang bertentangan lawan nafsu. Nah, manusia kada diberikan Allah harta, miskin kayak itu aja tuh bahasa kitanya. Ada berharta, kada banyak bisi itu bahasa ini.
keperluan hidup. Nah, apa itu? Tidak memiliki harta, harta benda dunia adalah nikmat pemberian Tuhan yang sangat besar kepadanya. Nah, kita diberikan Allah kemiskinan. Kita diberikan Allah Ta'ala miskin, ditakdirkan Allah Ta'ala kada banyak baduit. Ditakdirkan Allah Ta'ala kada banyak bisi harta pas-pasan aja. Apakah dapat makan, dapat minum, mempertahankan hidup. Nah. Tidak memberi itu adalah kesenangan dan kelapangan pikiran dan menjadi kena gangguan. Semua itu tentu saja nikmat dunia itu menjadi bala saja nantinya. Maka dengan adanya tegah Allah kadang memberi lawan kita kita miskin, itu adalah kesenangan. Nah, ini bertentangan lawan nafsu. Kita kada diberikan Allah harta, kada diberikan Allah rezeki nang banyak. Tapi Allah Ta'ala memberikan aja. Tapi sesuai hanya keperluan hidup saja untuk bertahan. Tapi kada berlebihan, tidak memberi. Itu adalah kesenangan dan kelapangan bagi hamba Gisiden. Tidak menjadi gangguan dalam beribadah. Nah, sebenarnya jangan sampai itu lamun kawa. Jangan menjadi gangguan dalam beribadah. Nah, kenapa kada sembahyang kan? Kenapa jadi kada puasa? Unda kada sing barasan, unda kada sing duitan lalu-lalu. Nah, bisa kalau terjadi nang itu. Nah, itu lamunnya kawa. Itu jangan sampai kita laksanakan nang itu. Kesenangan dan kelapangan bagi hamba. Tidak menjadi gangguan dalam beribadah. Jangan menjadi gangguan. Nah, kayak apa kesan Nabi Ayub. Bayangkan Nabi Ayub. Allah Ta'ala mencontohkan lawan manusia, lawan kita sebertaan orang Islam. Nabi Ayub itu banyak bisi harta, banyak bisi kambing, habis kambingnya. Sampai-sampai akhirnya menjadi seorang yang sangat miskin. Nah, bukan kan situ aja lagi. Nabi Ayubnya garing dia pulang. Garingnya kayak apa? Luar biasa. Luar biasa. Nah, sampai-sampai tulang belulang sedang tuh kelihatan mulai di luar tarang awak. Nah, itu Nabi Ayub. Nah, kambing sedang habis, anak buah sedang habis. Meninggal. Allah Ta'ala mencoba Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub tetap fokus, tetap beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya itu panjang kisahnya, Nabi Ayub diberikan Allah kelapangan akhirnya. Nah, baik, kita lanjutkan aja. Maka kesempitan hidup dan ketiadaan miliki harta benda dunia itu adalah nikmat pemberian Tuhan yang sangat besar kepadanya. Kayak apa kasih duitan nikmat? Sing duitan padahal nikmat. Nah, nikmat pemberian Tuhan yang sangat besar kepadanya. Nah, kenapa ini padahal nikmat? Nah, karena apa? Karena kada mikir akan lagi harta harta kada mikir akan. Nah, kan kita ini serba salah. Baharta salah juga, kada baharta salah juga sebenarnya kayak itu manusia nih. Allahu Akbar. Nah, kadang-kadang mengunci sepeda motor tadi. Mesti hilang harta sembahyang nih, mesti kita langgar manakah? Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah, sandal kadang-kadang mau masuk maka sandal hanyar. Nah, yalah. Coba bang lamunnya kada bisi sandal hanyar, kada bisi sepeda motor. Allahu Akbar kadang-kadang apa-apa. Nah, cuma istilahnya manusia wajar-wajar aja lah, wajar-wajar. Cuma bagi kita jangan berkata laluan gitu. Nah, mikirkan harta aja, mikirkan kehidupan aja, mikirkan macam-macam supaya jadi mengganggu ke kita beribadat.
Baik, kita lanjutkan aja dulu. Rubama batahlaka babat ta'at wa ma bataha. Wa ma batahlaka babal qabul. Wa rubama qada alaika bizanbi fakana sababan al-usul. Boleh jadi Allah Ta'ala membukakan engkau pintu taat dan tidak dibukakan pintu diterima. Nah kayak ini juga, nah ada juga nah kayak ini. Kita tuh rajin beribadat, sembahyang rajin, sembahyang sunat rajin, puasa wajib rajin, puasa sunat rajin, bersedekah rajin. Bisa terjadi gitu kalau rajin benar. Tetapi anehnya, nah, dan tiada dibukakan pintu diterima, tapi kada diterima. Ayo. Bersedekah rajin, beribadah rajin, nah, sembahyang rajin, tapi kada diterima. Apa bang? Beribadah, bersedekah, pekerjaan macam-macam rajin, tapi kada diterima. Dan boleh jadi dia diputuskan atas engkau dengan berbuat dosa. Nah lalu ada juga orang adalah beribadat kada hendak, itu kada hendak kan. Tapi ketujuh berbuat dosa, ada kan manusia itu banyak. Tujuh berbuat dosa, nah, apa berdosa banyak Kada sembahyang berdosa, kada puasa berdosa, ambil hak orang lain berdosa. Nah. Orang lain. Nah, jadi manusia ada gitu. Dan boleh jadi dia diputuskan atas engkau dengan berbuat dosa, maka ia menjadi sebab dalam kesampaian. Orang yang mengerjakan amal taat yang terkadangnya tidak diterima oleh Tuhan. Sedanglah kita boleh kidullah. Dibukakan pintu diterima. Allahu Akbar. Boleh jadi Allah membukakan engkau pintu taat. Kita berbuat ibadat, berbuat taat. Nah, dan tidak dibukakannya pintu diterima, orangnya beribadat, beramal, bersedekah, tapi kada diterima, ada juga. Kenapa yang diterima? Nah, beribadatnya itu adalah di antara lain nang mesti dulu. Ria, sembahyang, tapi sembahyang minta lihat, minta tangguh, bersedekah ria, itu kada diterima juga. Dan boleh jadi diputuskannya atas engkau dengan berbuat dosa. Nah, tapi ada juga manusia disuruh diputuskan orang ketujuh berbuat dosa. Ketujuh berbuat dosa. Ketujuh mengucapi orang. Ketujuh mengambil harap orang. Berdosa lah. Nah, maka ia menjadi sebab dalam kesampaian yang mengerjakan amal taat itu. Nah, tapi bisa lah diputuskannya atas engkau dengan berbuat dosa. Kita disuruh Allah Ta'ala menjadikan kita ketujuh berbuat dosa, maka ia menjadi sebab akan dalam kesampaian yang mengerjakan amal taat itu terkadang tidak diterima oleh Tuhan. Nah, alehlah kita boleh dulu lah. Nah, dan tiada dibukakannya pintu diterima. Jadi bisa orang beramal tapi tidak diterima asal. Nah, ria dan sebagainya adalah. Dan boleh jadi diputuskannya atas engkau dengan berbuat dosa. Ada orang manusia itu berbuat dosa, ketujuh berbuat dosa. Maka ia menjadi sebab dalam kesampaian orang yang tergulung lah dalam kesampaian
orang yang mengerjakan amal taat itu terkadang tidak diterima oleh Tuhan. Ada orang yang berbuat taat tapi tidak diterima taatnya. Karena adanya sesuatu yang merusak pahala amal seperti ujub. Nah, jadi ada juga orang yang beribadat tapi tidak diterima ibadatnya. Kenapa? Karena antara lain disebabkan karena ujub. Apa arti ujub itu? Bahasa Arab ujub, bahasa kita bahasakan kita ajaib. Sembahyang sidin tadi. Tapi sidin sendiri ajaib. Apa ajaibnya? Nah, aku lagi sembahyang ini orang lain banyak, nang ada sembahyang tetangga aku nih, hanta ajaib katanya. Nah itu kalau diterima tuh kan tuh. Nah. Sebagainya. Maka orang yang beramal seperti itu lebih rusak. Kemudian lalu ia insaf dan mengaku atas kesalahannya dan ia kembali kepada Tuhannya dan bertobat dan meminta ampun kepadanya, maka dengan sebab dosa itulah ia dapat berhubungan rapat dengan Tuhan. Nah, tapi ada juga orang berbuat dosa menyembah itunya sadar lalu ambil berdosa. Kalau yang tadi kan kata juga berbuat dosa, ada ini orang berbuat dosa sadar lalu ini bertobat kepada Allah Taala lalu berbuat baik pada Tuhan menjadi dosa, maka kemudian lalu ia insaf taubat dan mengaku atas kesalahannya dan ia kembali kepada Tuhannya dengan bertobat dan minta ampun kepadanya, maka dengan sebab dosa itulah ia dapat berhubungan rapat dengan Tuhannya. Jadi nang kayak ini orang tuh berbuat dosa terus makan hak orang lain, kada puasa, kada sembahyang, tapi pada suatu saat kenapa hanya insaf? Oh iya aku lawasnya kayak ini nah sudah kada berdosa lah, kok kada salah lah aku, lalu bertobat. Nah itu orang nang bagus, ia berbuat rapat dengan Tuhannya. Nah lalu dengan sebab itu ia dapat berhubungan rapat dengan Tuhan. Asalnya berbuat salah, tapi akhirnya ini nyesal lalu berbuat taat, berbuat ibadat dan kepada Allah Taala bertaubat dengan Nah, orang yang sangat mulia kemudian maka dengan sebab dosa itulah dia dapat berhubungan dengan Tuhan. Asalnya berdosa tapi dia insaf sadar dan dengan kerendahan hati khudu tawadu terhadap orang yang sangat mulia kepada jadi dan dengan kerendahan hati khudu itu rendah hati itu tawadu rendah diri terhadap orang yang sangat mulia yaitu pada Tuhan. Jadi khudu artinya merendah diri kepada Tuhan, berserah. Maksudnya menerangkan makna perkataan tersebut. Nah, danglah dengan Tuhan dan dengan kerendahan hati, khudu dan tawadu terhadap orang yang sangat mulia, Nah, kita boleh dulu lah. Kita ngalih pada semalam nenek. Beramal seperti lebih rusak daripada. Jika ia berbuat kesalahan menjadi dosa, kemudian lalu ia insaf, lalu orang bersalah insaf dan mengaku atas kesalahannya dan ia berkembali kepada Tuhan kan situ aja dulu lah waktu sampai kita buliki kan nenek tengaleh. Jadi kita sampai kepada halaman 72 yaitu yang di atas sekali nih. Nah, nama kitab lah. Boleh jadi Allah memberikan engkau pintu taat dan dibukakannya pintu diterima. Dan tiada. Jadi Allah ada orang telah tujuh taat, coba ibadat, tapi kada diterima ada. Itu kita boleh cek
Nah, orang itu beribadat sembahyang, puasa, berzakat, tapi tidak diterima. Tidak dibukakan pintu diterima. Ada manusia yang kayak itu. Nah, mudahan kita jangan naudzubillah min dzalik. Nah, jadi nang kayak apa ceritanya akan kita uraikan kembali itu aja dulu. Lah, mudah-mudahan ada yang kita pakai, ada yang kita amalkan. Al-Fatihah.